Ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap hidup kita. Tetapi saudara harus mengerti bahwa iblis tidak suka itu terjadi. Maka iblis akan melakukan segala cara supaya kita gagal. Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya dan saudara akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus kalau kita mengetahui kebenaran. Firman itu juga yang akan membuat para pelayan-pelayanan ini semakin dahsyat dalam pengurapan. Orang yang bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam pengurapan itu juga sejalan doanya dan pengertian firman-Nya. Saya yakin saudara kan Tuhan bawa naik. Dalam pekerjaan, dalam bisnis juga halnya seperti itu saudara. Dan saya sudah sering sebutkan Daud orang yang sangat diberkati. Daud orang yang sangat berhasil dalam hidupnya. Dia dari gembala kambing domba menjadi raja. Apa rahasianya? Ini kalimat Daud. Memulai kitab Mazmur. Di pasal yang pertama dikatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amsal berkata suatu kerajaan akan kokoh jikalau penasihat banyak. Dan Daud tahu nasihat siapa yang harus dia dengar. Selama ini nasihat siapa yang saudara dengar? Ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap hidup kita. Tetapi saudara harus mengerti bahwa iblis tidak suka itu terjadi. Maka iblis akan melakukan segala cara supaya kita gagal. Nah maka hari ini saudaraku, saya mau kita mengerti bahwa ada jalan menuju promosi yang dari Tuhan. Ada jalan menuju destiny yang dari Tuhan. Saya selalu katakan destiny, panggilan Tuhan, rencana Tuhan yang tertinggi. Jangan sampai kamu tidak mencapai destinimu yang dari Tuhan. Apa kalau begitu Pak? Jalan menuju promosi atau jalan menuju rencana Tuhan yang besar. Kita lihat sekarang Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Siapa yang ingin diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, hendaklah ia menjadi pelayan. Orang-orang yang akan diangkat Tuhan itu adalah orang-orang yang senang melayani, bukan minta dilayani. Saudara, nggak ada cara lain untuk bisa diangkat oleh Tuhan. Punya sikap hati melayani. Datanglah beribadah dengan sikap hati melayani Tuhan. Bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya rindu sampai suatu hari nanti saudara pengertiannya makin dalam. Tanpa disuruh berlutut, saudara bisa berlutut di situ. Tanpa disuruh angkat tangan, saudara angkat tangan. Tanpa disuruh berdiri, otomatis berdiri. Haleluya. Yang pasti saudaraku, lakukan, ekspresikan yang terbaik dengan Tuhan. Amen. Karena Alkitab katakan, biarlah engkau beribadah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amen. Kekuatan itu bicara ekspresi yang dapat dilihat. Oke, sekarang poin yang kedua, saudara, supaya kita sampai ke promosi Tuhan. Tadi menjadi seorang yang senang melayani. Yang kedua, merendahkan hati di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Saudara, promosi itu adalah dari Tuhan. Usahamu mau dipromosikan, ya dari Tuhan. Makanya capernya sama Tuhan. Do you know caper? Cari perhatian. Saudaraku, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang akan dipromosikan Tuhan itu adalah orang yang gampang menyesali kesalahan. Kalau kita susah untuk menyesali kesalahan kita, bahkan berusaha membenarkan diri, membuat skenario untuk menutupi kesalahan kita, ini berbahaya. Jangan bilang tapi. Orang yang selalu membenarkan diri walaupun sudah salah, susah ini diangkat Tuhan. Susah ini dipromosikan. Di dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, kalau mau diangkat Tuhan, ketika kesalahanmu ditegur, engkau pun harus menyesalinya dan berkata, aku mau berubah. Lebih banyak orang ketika ditegur yang ada sakit hati pindah gereja. Ditegur kesalahannya sakit hati pindah tempat pekerjaan. Kalau memang kita salah ditegur, saudaraku terima itu sebagai perbaikan diri.